Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita mulai kegiatan technical meeting pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan technical meeting ini bisa berjalan dengan lancar ya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan, berdoa dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Mari kita mulai kegiatan technical meeting pada siang hari ini. Tapi sebelum itu saya absen terlebih dahulu ya, sesuai dengan list yang sudah saya buat kemarin sama juri dan juga panitia. Saya akan panggil satu persatu berdasarkan kelas dan juga perwakilannya ya. 12 IPA 1 Ezra Septian ada? Hadir. Hadir, oke. Lanjut 12 IPA 2 Zafira Ardea. Zafira Ardea. Masih belum join ya. 12 IPA 3 Anggara Ditya. Hadir. Hadir, oke. 12 IPA 4 Ibnu Raihan. Hadir, Pak. 12 IPA 5 Angelita Kirena. Hadir, Pak. 12 IPS 1 Lisa Zainia. Hadir, Pak. 12 IPS 2 Muti Nadia. Hadir. 12 IPS 3 Rifki Pratama. Belum hadir ya, sama seperti Zafira ya, belum join. Saya lanjut. 12 IPS 4 Indah Putri. Indah Putri. Belum juga. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. 12 IPB Muhammad Lutfi atau Muhammad Marwa. Di sini tidak ada di list, cuma ada di data Google Form kemarin yang sudah di-share di grup. Ada Muhammad Marwa, Muhammad Lutfi. Tidak ada. Tidak ada ya. Kita lanjut saja kalau gitu. 12 IPA 1 Gloria Esther. Hadir. 12 IPA 2 Fandi Rama. Fandi. Fandi belum hadir. 12 IPA 11 IPA 3, sorry, Fadilah Maharani. Hadir, Pak. Hadir, oke. 11 IPA 4 Revi Rangga. Revi. Belum ada Revi. Oke, kita lanjut dulu. 11 IPA 5 Muhammad Eksa Hardian. Eksa. Eksa juga belum hadir ya. 11 IPS 1 Bilqis. Hadir, Pak. 11 IPS 2 Reno Bagas. Reno. Tidak ada di Google Meet Mas Yan. Belum join. Oke, next dulu. 11 IPS 3 Novaldi. 11 IPS 4 Fabian Dwi. 11 IBB. 11 IBB. Hadir, Pak. Oke, hadir ya 11 IBB Putra ya. 10 IPA 1 Naswa. Hadir, Pak. 10 IPA 2 Nayaka. Hadir. 10 IPA 3 Bagaskara. Hadir, Pak. 10 IPA 4 Virena Ardani. Hadir, Pak. 10 IPA 5 Wibi. Hadir, Pak. Ya. 10 IPS 1 Salvina. Hadir, Pak. 10 IPS 2 ini kita lewati karena tidak ada yang mendaftar dari minggu kemarin. Next 10 IPS 3 Wisma. Hadir, Pak. 10 IPS 4 Alista Widya. Hadir. 10 IBB Virial. Hadir. Oke, jadi ada yang belum saya panggil
yang tadi baru join? Zafira tadi baru join? Ya, hadir, Pak. Hadir ya. Oke, itu saja ya berarti ya. Yang lainnya masih belum join. Kita mulai ya. Saya akan presentasikan terlebih dahulu poster yang sudah juri buat. Saya akan presentasikan agar bisa dilihat semuanya. Sekalian saya akan share di grup ya setelah ini. Syarat dan ketentuan lomba desain logo kelas. Oke. Saya perbesar supaya bisa terlihat. Silakan dicek para peserta lomba desain logo kelas di layar Google Meet Anda. Sudah terlihat ya? Kelihatan semuanya? Kurang jelas atau? Sudah kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Sekalian saya akan share di grup agar mudah untuk kalian buka sewaktu-waktu. Sebentar ya. Oke, sudah saya share. Kalian juga bisa buka lewat HP kalian. Mari kita baca satu persatu poin dari syarat dan ketentuan lomba logo kelas. Yang pertama, yaitu peserta lomba adalah siswa kelas 10, 11, dan 12 SMA Negeri 22 Surabaya. Jadi diwajibkan untuk seluruh siswa SMA Negeri 22 Surabaya mengikuti lomba desain logo kelas ya. Lalu selama pelaksanaan lomba ini dilakukan secara daring atau online. Dari pendaftaran hingga penyerahan logo, sampai ke penilaian dan pengumuman juara. Jadi semuanya dilakukan secara online ya, seperti itu. Kita masuk ke dalam kriteria logo kelas. Ya. Di poin pertama dijelaskan ukuran bebas boleh portrait berdiri, ya, atau square kotak persegi atau landscape. Jadi kalian bisa pilih, kalian pakai logo yang modelnya berdiri atau portrait. Lalu kalian juga bisa memilih logo yang kotak persegi dan juga landscape. Nah, itu. Jadi sesuai logo yang sudah kalian edit dan juga kalian konsep. Yang kedua, di poin kedua, jenis file yang dihasilkan harus JPG atau PNG. Jadi filenya harus JPG atau PNG. Ya, mudah ya Mas Yan ya. Pasti semuanya bisa mengerti. Terus yang ketiga, ukuran file ini dibatasi hanya sampai 10 MB, maksimal ukurannya atau size-nya yaitu 10 MB. Nah, jadi kalau misal nanti logo kalian lebih dari 10 MB, kalian harus convert agar lebih kecil ukurannya, seperti itu. Karena tidak akan bisa diupload kalau melebihi 10 MB. Yang keempat, mencantumkan inisial atau tulisan tentang kelasnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, karena ini adalah ikon kelas kalian. Selain mencantumkan inisial, kalian lihat di bawahnya ada mencantumkan unsur 22, tidak ada unsur individualitas, karena di sini tidak boleh ya, tidak mencantumkan identitas pembuat pada logo. Jadi kalian harus murni itu mewakili kelas dan juga SMA Negeri 22 Surabaya. Tidak boleh unsur identitas pribadi yang dicantumkan di sana. Dan yang terakhir, karya yang diikut sertakan atau dikumpulkan tidak mengandung unsur sara, pornografi, dan promosi. Nah, jadi nanti juri bakal melihat ya, bagaimana kalian mendesain logo ini agar tidak mengandung unsur sara, pornografi, dan promosi. Nah, seperti itu. Lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Aris selanjutnya. Oke, silakan Bapak Aris. Ya, oke. Masih dengan kriteria logo ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau bikin logonya, logo kelas kalian itu menggunakan Photoshop, Corel, atau bahkan menggunakan aplikasi logo maker diperbolehkan ya. Jadi pada intinya nanti kalau kalian mau bikin logonya bebas ya. Mau pakai Photoshop boleh, pakai Corel boleh, pakai logo maker juga boleh. Tapi pada intinya adalah apa? Ada inisial 22, kemudian ada karakter dari kelas kalian. Jangan hanya mengejar pokoknya api gitu aja ya, tapi harus ada
identitas kelas kalian dan SMA 22 Surabaya. Itu yang paling penting. Terus kemudian yang paling penting juga biasanya kalau menggunakan Photoshop atau Corel itu file yang dihasilkan besar ya, terutama kalau misalnya itu masih berbentuk meta ya. Maka dari itu kalian harus mengecilkan dulu atau mendegree filenya, pokoknya maksimal form kami hanya bisa menerima sampai 10 MB saja. Itu berkaitan dengan untuk kriteria logonya. Jadi sudah jelaskan sama Pak Agus tadi ya. Terus untuk waktu perlombaannya, mulai sekarang kalian sudah bisa untuk digeret lagi ke atas, Mas. Oke. Nah, waktu perlombaannya, mulai sekarang kalian sudah bisa mulai untuk bikin logonya ya. Nanti mulai tanggal 16 maksimal tanggal 23 kita sepakati jam 15.00 ya. 23 itu adalah hari Kamis ya. 23 Desember itu hari Kamis. Jam 15.00 itu naskah atau logo kalian sudah diupload ke form ya. Jadi nanti pada malam harinya atau tanggal 24 besoknya tim juri sudah siap untuk menilai dari logo yang kalian kirimkan ya. Itu aja. Karya logo silakan dikirim ke link ini ya, sudah ada ya formnya. Kalau saya boleh share, saya izin share ya Mas ya. Siap Pak. Oke. Silakan. Sudah kelihatan? Kelihatan Pak? Sudah Pak. Lah ya. Ya jadi formnya itu nanti akan seperti ini. Silakan nanti kalian mengisi emailnya kalian apa, kemudian dari kelas apa, silakan dipilih. Kemudian nama lengkap timnya. Kalau seandainya cuma satu orang ya tulis satu orang. Kalau misalkan ada 2 orang tulis 2 orang seperti itu. Jangan lupa untuk memahami pernyataannya bahwa saya siap mengikuti lomba ini dengan mengirimkan karya original. Berarti itu adalah karya kalian sendiri. Tidak ada istilah karya kopas ya. Jadi tolong kita hindari yang namanya mengambil hak cipta orang lain ya. Itu nanti akan didiskualifikasi. Silakan ada centang, kemudian silakan ditulis nama logonya. Kalau seandainya biasanya setiap kelas itu kan ada contoh misalkan 12 IPA 1, dulu itu punya namanya siasat, XIISAT, 12 IPA 1 seperti itu. Atau mungkin nama apa dan sebagainya, silakan nanti kalian berikan nama logo kelas kalian. Silakan dikasih ilustrasi sedikit ya berkaitan dengan logonya. Misalkan kenapa kok milih ini, kemudian sejarahnya seperti apa, atau mungkin simbol ini berhubungan dengan apa, itu tolong diceritakan sedikit. Nah, baru yang terakhir silakan diupload untuk posternya, logonya ya, ini salah satu logo. ya, untuk logo kalian di sini maksimal 10 MB. Setelah itu klik kirim seperti itu. Ya, itu. Terus kemudian jangan lupa agar nanti logo kalian juga dikenal oleh orang lain, silakan logo itu diunggah ke Instagram masing-masing. Jangan lupa untuk di-tag ya. Di-tag ke Instagram saya bisa, atau mungkin nanti di Instagramnya OSIS, tapi lebih baik ke Instagram saya saja ya. Kemarin soalnya saya ngecek Instagramnya OSIS, ketika di-tag itu balik gitu, harus menunggu approve dulu. Kalau di Instagram saya enggak, langsung aja Anda ngetak langsung terdeteksi seperti itu ya. Ini ya, silakan di-upload ke Instagram Anda sendiri masing-masing, kemudian di-tag ke Instagram saya atau linknya ini ada. Nanti kita akan menilai juga dari situ. Apa yang dinilai? Nanti dari logo-logo yang ada, itu yang pertama jelas, yang dinilai adalah keunikan. Ya. Biasanya semakin unik itu semakin bagus ya. Komposisi ke dalam gambar logo, apa saja yang kalian masukkan di dalamnya, termasuk juga warna dan seni dalam Anda membuat logonya di situ. Dan ini yang terakhir, yaitu jumlah like dan komen. Makanya semakin cepat Anda bikin logonya, semakin lama proses Anda mengenalkan di khalayak umum di sosial media, insya Allah semakin banyak like dan komen yang kalian dapatkan seperti itu. Nah, tapi nanti nggak hanya berdasarkan like dan komen ya, tentunya faktor yang nomor 1 dan nomor 2 ini penting juga untuk penilaian nanti ya. Setiap tim hanya boleh mengirimkan 1 karya, jadi nanti
kelas, misalkan contoh kelas 12 IPS 1, ya cukup satu logo saja, nggak boleh lebih dari satu logo ya. Kemudian karya yang dibikin adalah original, nggak boleh karya punya orang lain atau ada mungkin punya pandangan seperti ini, Pak, kalau saya punya gambaran logo ngambil dari logo-logo lama, terus kemudian kami inovasi atau kami tambahin dan sebagainya, selama itu masih dalam artian modal awal logonya itu 40%, maka itu masuk ke diskualifikasi ya. Jadi tolong kalau Anda mau menambahi ornamen-ornamen itu hati-hati mengambil ornamen ya. Misalkan contoh sayap, ya. Kemudian contoh bintang, kemudian contoh juga mungkin font 2 ya, itu hati-hati. Karena apa? Kami punya juga namanya alat pendeteksi gambar itu untuk menunjukkan gambar itu mengambil dari mana dan seperti itu ya. Jadi tolong jauhi untuk plagiarisme atau mengambil tanpa menyebutkan sumbernya seperti itu. Karya yang diterima oleh panitia berhak untuk dipublikasikan oleh panitia tanpa harus meminta izin pada kreator. Ya. Keputusan juri sifatnya mutlak dan nggak dapat diganggu gugat. Ya, jurinya nanti ada 2, saya dan Pak Agus, dan data-data kalian semua nanti akan terpublikasikan di sosmednya SMA 22 dan sosmednya OSIS MPK SMA 22 Surabaya. Gitu Pak Agus, mungkin setelah ini bisa ditambahi dulu atau mungkin ada langsung sesi tanya jawab, silakan. Oke, ya, siap. Jadi tadi ya sudah dijelaskan sama Bapak Aris juga, lengkap sekali dan juga bisa kalian cermati contoh-contoh aplikasi yang recommended untuk mendesain logo kelas kalian. Poin-poin pentingnya yaitu terkait ini. Yang pertama adalah bentuk file JPG atau PNG. Jangan lupa untuk tetap mencantumkan inisial kelas dan juga unsur 22. Lalu jangan lupa juga untuk tag Instagram Bapak Aris ya. Itu tadi sudah ada di poster yang saya share. Aris Eka Prasetya, silakan kalian tag dengan hashtag lomba desain logo kelas SMA Negeri 22 Surabaya. Karena di sini sudah dijelaskan ada penilaian jumlah like dan komen. Nah, silakan. Di sini saya buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Oke, silakan para peserta. Ada yang mau bertanya? Permisi, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Oke, jadi selamat siang, saya Ezra dari 12 IPA 1 ingin bertanya. Kalau untuk aplikasi Logo Maker sendiri kan biasanya ada kayak template gitu, dan kalau dilihat dari kalau saya observasi dari lomba-lomba desain grafis sebelumnya, memang ada beberapa kelas gitu, dia pakai ornamen yang sebenarnya udah dipakai oleh orang lain di Google gitu, itu dimasukkan, itu boleh gitu? Oke, ya, silakan Pak Aris. Langsung aja ya. Oke. Jadi ketika kita bikin Logo Maker, benar ya Mas Ezra, memang pengalaman selama ini Logo Maker itu ada template ya. Nah tapi jangan pakai template jadi. Jadi kalau kita bikin Logo Maker itu ada yang namanya dari awal itu membuat logo dari awal yang menyediakan beberapa bahan di sana. Itu namanya membuat logo. Tapi kalau kita berasal dari template sudah ada, terus kita tinggal nambah-nambahin saja, itu biasanya kalau terdeteksi alat saya ya sudah kena duluan, itu pasti kena. Karena kenapa? Biasanya apa yang kita bikin, contoh saja lambangnya Trans TV, itu kan banyak sekali yang duplikat logo-logo sekarang ya. Terus kemudian juga seperti Wings punyanya Honda, terus kemudian juga mungkin merek-merek sepatu dan sebagainya. Itu banyak sekali sekarang yang menggunakan ornamen-ornamen yang ada. Maka dari itu silakan unikan bagaimana caranya. Penilaian pertama adalah keunikan. Maksudnya bagaimana? Gunakan Logo Maker itu sebagai media kalian untuk membuat logo, bukan untuk memanfaatkan template-nya. Itu aja yang saya harus digarisbawahi. Makanya saya lebih condong kalian kalau memang jago ya, itu langsung saja bikin pakai Photoshop atau Corel. Jadi kalau kalian mau nyari sumber-sumber bahanku, banyak sekali itu ada.
misalkan kalian nyari aja sumber logo ada di website penyedia gitu ya. Itu banyak sekali insya Allah. Yang premium ada, yang free juga ada. Tinggal kreasi kalian, karena yang dinilai di sini memang kalian tidak diminta untuk bikin profesional banget gitu ya, tidak. Tapi yang penting adalah unsur nasionalisme kalian mengenal kelas kalian dan mengenal Smart 22 sehingga menciptakan logo. Makanya ada syarat, ada unsur 22 dan karakter kelas kalian. Gitu ya Ezra ya? Iya. Mungkin saya menambahkan dari Bapak Aris tadi, ya tepat sekali. Jadi jangan mindset kalian dirubah kalau pakai aplikasi-aplikasi atau web ya semacam logo maker, terus ada lagi yaitu Flash ID, itu semuanya sudah berbentuk template ya. Jadi kalian manfaatkan yaitu mentahan benar-benar ornamennya. Syukur-syukur bisa membuat sketsa terlebih dahulu di konsep di Photoshop atau di Corel. Nanti kalian bisa desain logo kalian lebih menarik dan juga lebih original yang tidak memakai template orang lain seperti itu. Oke, ada lagi yang bertanya dari para peserta desain logo kelas? Saya, Pak. Bilqis, silakan Bilqis. Saya Bilqis Kayana, perwakilan dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya mau bertanya, Pak. Untuk logonya, akan kita kirim itu dalam bentuk JPG transparan atau JPG biasa, Pak? Oke, ya. Terima kasih, Pak. Iya, sebenarnya. Ya, silakan Pak Aris. Oke. Okay. Jadi kalau Bilqis, kalau JPEG itu pasti ada backgroundnya. Kalau PNG itu nggak ada backgroundnya. Sudah paham ya Bilqis ya itu ya. Jadi nanti kalau misalkan kamu mau ngirimkan PNG, berarti otomatis yang belakangnya istilahnya ngeceling lah, istilahnya apa ya? Kalau nggak ada backgroundnya berarti hitam gitu ya. Nah, jadi terserah kamu mau yang JPEG background putih atau disesuaikan dengan karakter logomu. Seandainya logomu itu unsur putihnya banyak, maka backgroundnya pakai background apa terserah kamu ya. Jadi kami hanya menerima file JPEG atau PNG, nanti kami bisa membaca. Insya Allah kalau PNG ya nanti kita kasih background dulu biar kelihatan, atau mungkin kalau JPEG ya tinggal melihat saja. Gitu ya Bilqis ya. Iya. Ya Pak, terima kasih. Iya. Ada lagi yang ditanyakan dari para peserta desain logo kelas? Pak, mau bertanya. Ya, silakan Indah. Saya perwakilan dari 12 IPS 4 mau bertanya. Pak, itu apa buat logonya itu aplikasinya ditentuin atau terserah bebas, Pak? Oke. Soalnya kan banyak aplikasi yang buat ngedit-ngedit itu. Ya, mungkin dari saya dulu nanti ditambahin dengan Pak Aris ya. Kalau dari Dewan Juri sudah sepakat kalian bebas untuk memakai aplikasi atau web apa untuk desain logo kelas kalian. Yang terpenting adalah bagaimana kalian menghargai karya orang lain. Berarti apa? Berarti kalian tidak boleh jiplak karya orang lain. Jadi kalian harus bisa membuat desain logo kalian meskipun itu seadanya ataupun tidak terlalu bagus dengan dibandingkan karya yang ada di template, tapi setidaknya itu karya kalian. Seperti itu ya. Jadi tidak ada batasan. Mungkin dari Pak Aris ada yang ditambahkan? Ya, pada intinya seni membuat logo itu adalah seni mendesain tangan ya. Jadi dulu kalau sebelum ada aplikasi, kita itu bikin logo itu mulai dari awal, sketsa dan sebagainya. Tapi karena dunia semakin maju, maka banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menolong kita. Tujuan aplikasi ini adalah untuk memetakan hasil desain kita menjadi sebuah karya digital. Nah, tapi lambat laun ya, akhirnya apa yang terjadi adalah banyak sekali penyedia-penyedia yang akhirnya bikin yang namanya template sehingga memudahkan kita untuk membuat atau mendesain logo. Maka dari itu kalian nanti bisa merasakan lah yang membuat logo dari awal, mentahan kosong, kotak putih kosong, terus ada grid-grid tertentu di situ untuk kalian menempel bahan-bahan kalian. Itu akan terasa nikmatnya bagaimana perjuangan kalian bikin logo dibandingkan kamu ngambil sebuah template, kamu tambahi ornamen ini, ornamen itu nggak ada kepuasannya. Insya Allah yang pernah saya lakukan seperti itu. Jadi ini akan terlihat sekali nanti desain logo yang berasal dari nol sama berasal dari template itu akan terlihat sekali.
Ya itu aja ya, si Indah. Semoga bisa dipahami. Iya, Ya, Pak. oke. Ada lagi yang ditanyakan dari peserta desain logo kelas? Saya Pak, Salvina, ya silakan Salvina. saya perwakilan dari PS1 mau tanya, untuk di logo nanti harus ada unsur dua-duanya, itu harus mencantumkan logo original SMAN 22 dari sekolah atau bisa kita kreasikan lagi? Oke, ya. Kasih. Oke, Ya, langsung ya. silakan. Ya. Ya, silakan Jadi Pak. yang dimaksud dengan unsur 22 itu bukan memasukkan logo SMA 22 ya. Jadi contoh, kalau misalkan kamu punya logo kelasmu, mengambil situs misalkan kota Surabaya, bukan logo 22 ditempelin di situ bukan, tapi unsurnya. Apa saja unsurnya SMA 22? Bisa jadi semada, tulisan semada. Bisa jadi angka 22. Bisa jadi ada burung hantu. Bisa jadi kepakan sayap di logo SMA 22. Macam-macam, buku dan sebagainya. Itu namanya unsur-unsur dari SMA 22 atau karakter kelas kalian seperti itu ya. Jadi bukan memasukkan logonya 22, tapi kalau seandainya terpaksa memasukkan logonya 22, yaitu memang haknya kalian seperti itu. Gitu ya. Iya, iya, seperti itu ya. Untuk pertanyaan tadi, oke. Ada lagi yang ditanyakan dari para peserta lomba desain logo kelas? Pak, saya Pak mungkin. Iya, Rino, silakan Rino. Ini Pak, ini logonya itu harus Pak. Gimana Pak? Kurang jelas, bisa diulangi lagi Rino? Ini logo kelasnya itu harus harus apa? Suaranya kurang jelas Rino. full color Pak, kayak penuh warna gitu loh Pak. Apa? Oh, iya, full color atau tidak wajib full color gitu. Ya Rino, seperti itu pertanyaannya. Ya. Oke. Ya. Ya, itu kembalikan ke penilaian kedua. Jadi yang pertama adalah keunikan, yang kedua adalah komposisi. Nah, di komposisi adalah permainan warna, juga permainan degradasi dan sebagainya. Kalian bisa nanti mengambil poinnya di sana. Jadi yang pertama unik, yang kedua adalah komposisi tadi, termasuk warna di dalamnya. Jadi ada logo yang hitam putih, ada logo yang berwarna. Nanti kalian bisa merasakan yang mana yang paling indah ya. Permainannya di situ. Kira gitu ya Mas Reno ya. Iya. Oh, iya Pak. Oke, seperti itu. Jadi jangan lupakan terkait penilaian atau kriteria penilaiannya. Di aspek nomor 2 tadi sudah dijelaskan terkait penilaian warna, pemilihan warna kalian. Ada lagi yang ditanyakan dari para peserta desain logo kelas? Sudah cukup? Maaf, saya juga ingin bertanya lagi. Oke, silakan Ezra. Jadi kan ini tentunya ada yang kayak seperti saya, itu ada kayak timnya gitu. Jadi bukan saya sendiri yang buat. Jadi ada teman-teman saya dari kelas saya juga yang nanti membantu gitu. Itu kalau saat saya upload di Instagram, apakah boleh saya cantumkan nama-namanya gitu atau harus nama saya saja gitu? Oke, ya mungkin Pak Aris langsung Ya, oke. saja bisa. Boleh Ezra. Jadi saya tahu lah ini kan adalah lomba kelas ya. Walaupun kalian mewakili kelas, maka kamu mau mencantumkan mentak sak kelas atau mungkin minta bantuan seluruh teman-temanmu sak RT, boleh, nggak apa-apa ya. Jadi apa intinya adalah logo karya Anda itu bisa dilihat oleh banyak orang. Logo karya Anda atau perwakilan kelas Anda itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Minimal dikenal. Yang kedua, iki lo logoku, ini lo kebanggaanku. Jadi itu. Jadi tujuan dari kita bikin lomba itu seperti itu. Jadi jangan sampai setelah lomba-lomba bikin logo ini terus selesai biar ojo ya. Tapi jadikan logo kelas itu nanti mungkin berkibar. Berkibar apa? Ketika nanti ada lomba-lomba kelas, antar kelas dan sebagainya, bikin spanduk logonya sudah muncul gitu loh ya. Jadi saya mengharapkan seperti itu. Ada nasionalisme kecintaan kalian terhadap kelas kalian. Boleh Ezra, nanti silakan yang bikin logonya siapa, kamu sebutkan timmu juga nggak apa-apa. Tapi ingat ketika mengisi di form tadi, tetap ya maksimal 2 orang. Ibaratnya yang bertanggung jawab 2 orang tadi.
Tapi kalau nanti Iya. bikin tim tadi sampai sak kelas, aku urun niki yo titik, iki urun bintang, oh iki urun, ya monggo silakan nggak apa-apa ya. Semakin banyak semakin baik, dan intinya adalah kebersamaan itu yang paling penting. Adanya lomba-lomba ini membuat kelas kalian harus menjadi satu, ya itu intinya. Ada kekompakan, ada nasionalisme, yang nanti adalah apa? Muncul rasa kebanggaan terhadap kelas Anda, dan akhirnya Anda menjadi orang yang lebih bermanfaat ke depannya. Gitu ya? Oke. Iya. Seperti Baik, Pak. itu ya. Terima kasih. Oke, seperti itu penjelasannya terkait sosial media tadi yang dijawab oleh Pak Aris. Ada lagi yang ditanyakan dari peserta desain logo kelas? Pak, mau tanya lagi. Upload hari ini di Instagram mulai sekarang boleh tak, Pak? Oke. Kalau ngelihat dari tadi PDF-nya tanggal 16 ya Mas ya? Oke, tanggal 16. Oke, sekarang masih tanggal 13, jadi belum 13. diperbolehkan ya. Belum Jadi belum diperbolehkan. diperbolehkan. Jadi nanti kita mulai upload ke Google Form-nya itu tanggal 16. Yang kamu upload ke Google Form itu adalah logo yang dilombakan. Jadi otomatis yang kamu perlihatkan ke sosial media kamu adalah logo yang benar-benar jadi. Bukan dalam artian gini ya. Ini trik-trik aja sebenarnya. Saya sudah tahu lah arahnya kemana. Jadi sekarang bikin logo pancingan untuk mencari like dan sebagainya. Nanti ketika mendekati lomba, logo beneran sudah jadi, like yang sudah banyak, itu diupload ulang. Kan bisa juga seperti itu. Tapi kita sepakat ya, mulai tanggal 16 sampai tanggal 23 jam 3 sore ya. Itu kesepakatannya kita ya. Nanti setelah jam 3 sore kita capture hasilnya, yang di-tag ke Instagram saya akan saya capture, like-nya sekian, komennya sekian. Udah, itu. Terus nanti besoknya akan kita nilai, saya dan Pak Agus dan tim Dewan Juri yang lainnya akan menentukan siapa juara 1, juara 2, kalau nggak salah sampai juara 3 plus 2 juara harapan ya Mas, ya Pak Agus ya? Oke, benar Pak. Jadi juara 1, juara 2, juara 3, dan harapan 1, harapan 2. Semoga nanti yang terbaik yang muncul menjadi logo keren di SMA 22. Iya, tepat sekali. Seperti itu ya. Jadi menghindari terjadinya curang, kita sepakati bersama pelaksanaan startnya mulai dari penyerahan berkas di Google Form tadi dan juga upload di sosial media pada tanggal 16 besok hingga tanggal 23 Desember, lebih tepatnya pada pukul 15.00 atau jam 3 sore. Seperti itu ya. Jelas ya semuanya ya. Jelas, Pak. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Dari peserta desain logo kelas. Cukup? Semuanya? Tidak ada lagi yang ditanyakan? Oke, saya kira cukup ya. Informasi terakhir dari saya, jangan lupakan syarat dan ketentuan tadi, coba dicermati lagi, syukur-syukur kalian bisa rembukan ya, atau diskusi dengan teman satu kelas kalian terkait ketentuan kriteria logo kelas, lalu juga penilaiannya dalam segi apa saja, itu kalian bisa runding, karena tadi kata Pak Aris, kebersamaan itu nomor 1. Itu saja dari saya. Mungkin dari Pak Aris ada yang ditambahkan? Ya, jadikan momen lomba-lomba kelas ini, mulai dari lomba bikin logo, get talent, English, dan kebersihan kelas, itu menjadi ajang kelas-kelas kalian, itu menjadi sebuah kesatuan, menjadi satu kesatuan ya. Bukan untuk saling bersaing mana yang terbaik, bukan, tapi untuk menunjukkan bahwa kelas kalian paling kompak, itu yang paling utama. Dengan logo akan muncul sebuah kecintaan, dengan logo kelas ada sebuah bentuk, iku loh logo kelasku, iku loh kecintaanku terhadap kelasku. Moga kedepannya kelas kalian semua menjadi kelas-kelas yang hebat ya. Itu yang dari saya. Kalau tadi ada penjelasan yang kurang jelas, bisa lihat lagi di cuklaknya, cuklisnya juga ada. Dari saya, tiada gading yang tak retak, tiada tuyul yang tak botak, jika jantung masih berdetak, boleh dong kita bertemu lagi kakak. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. Sudah ya? Tidak ada lagi yang ditanyakan, sudah jelas semuanya. Permisi, Pak Agus. Iya, silakan. Rasika, ada apa? Maaf, sebentar. Ini disuruh untuk buka kamera sebentar dan di screenshot untuk dokumentasi, Bapak. Oh iya, silakan di open kamera. Kebetulan saya tadi juga silakan merekam semuanya ini.
Tadi tak Oke, rekam layar silakan itu. semuanya open cam. Pak, saya di kerjaan, nggak bisa open kamera. Ini kerjaanmu. Pak Aris Rere. Kawayamu. Oke, ayo semuanya yang belum open kamera silakan open. Sampean capture, Mas. Iya Pak. Ayo semuanya. Zafira, Virial, Alista, Irena, Bagas, Fabian, Gloria, Muti, Riza, Safira, Dwi, Indah, Reno, Malva. Saya akan capture dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sudah ya, sudah saya capture. Oke. Sudah Pak, terima kasih. Ya, oke. Iya. Oke, mungkin itu dulu penjelasan terkait technical meeting pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf beserta Dewan Juri dan juga panitia. Saya akhiri kegiatan technical meeting pada siang hari ini. Semoga pelaksanaan lomba desain logo kelas dan juga pelaksanaan lomba-lomba lain berjalan dengan lancar hingga pengumuman nanti. Ya, amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan boleh meninggalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.